Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Channel yang membahas tentang tutorial dan pendidikan ya. Kali ini saya masih membahas tentang pendidikan, di mana saya berikan judul tunjangan sertifikasi selalu dipotong ya setiap pencairan ya. Simak penjelasannya ya. Apakah ada di daerah Bapak Ibu guru yang sertifikasi harus mengeluarkan 15% per tahun ya? Mungkin aja ada. Kenapa? Karena memang sudah menjadi peraturannya. Karena memang sudah ada ketetapannya. Kenapa bisa mengeluarkan 15%? Ada juga yang 5% ya. Kenapa bisa 15%, ada atau kenapa juga bisa ada yang 5%. Berikut adalah penjelasannya seperti ini. Ya. Berapa persen sih potongan pajak TPG? Kemudian kok banyak yang bilang pajak TPG golongan 4 itu tinggi? Banyak yang bertanya-tanya seperti ini. Ada yang bisa menjawab, tetapi jawabannya itu nggak ada alasan atau sumber kenapa bisa ada potongan seperti itu. Ya. Nah, di sini saya akan mencoba kenapa bisa ada potongan yang setinggi itu. Kenapa ada bisa potongan 5% atau kenapa juga ada potongan yang mencapai sampai 15%. Nah, saya akan coba kupas tuntas untuk terutama yang golongan 4 ya. Golongan 4 itu lumayan tinggi, bisa mencapai 15%. 15% dikalikan dengan pendapatan ya cukup tinggi potongannya. Kenapa bisa tinggi itu? Nah, ini landasan kenapa bisa ada potongan mencapai 15% hampir sekitar 1 juta lebih. Nah, pajak tunjangan profesi guru atau pajak TPG ini ya di sini ada pajak penghasilan. Sini akan saya coba pajak penghasilan golongan 3 nih, golongan 3 bisa mencapai 5% ya untuk pajak tunjangan profesi guru atau pajak TPG ya untuk berpenghasilan golongan 3 itu pajaknya 5%. Sedangkan pajak penghasilan golongan 4 nah 5%, 15%. Nah, ini nih yang dikategorikan tinggi ya dari kenapa 5%, kenapa 15%, nanti ada sumbernya, nanti akan ada landasan hukumnya, plus ditambah dengan potongan BPJS sama dengan 1% ya. Sebenarnya untuk BPJS itu potongannya mencapai 5%. Nah, 1% dibebankan kepada guru yang TPG, 1% dibebankan kepada guru TPG, dan 4%-nya dibebankan kepada pemerintah ya. Jadi 5% dibagi 1% dibebankan kepada yang mendapatkan TPG, 4%-nya dibebankan kepada pemerintah. Nah, berikut adalah apa namanya peraturan atau sumber hukumnya. Kenapa bisa 5%, kenapa bisa 15%? Nah, kita lihat teman-teman silakan searching, silakan teman-teman lihat ya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2010 ya tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah ya. Silakan teman-teman cari ya PP nomor 80 tahun 2010. Nah, ini pasalnya ya, pasal 4 saya ambil ayat 2-nya, pasal 4.2 ya. Pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, bersifat final dengan tarif nah ya. A sebesar 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan 1 ya. Sekarang golongan 1 itu jarang ya, untuk serti biasanya langsung ke golongan 3 eh,
atau golongan 4 nih ya saya di sini. Sedangkan poin B-nya, yang B-nya ya, sebesar 5% ya. Sebesar 5%, nah, dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan 3. Nah, kenapa tadi ada 5% dan ada 15%? Nah, ini 5%-nya karena di pasal 4 ya. Anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira, nah, golongan yang PNS ya. Sedangkan sebesar yang C sebesar 15%. Nah, ini 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi pejabat negara PNS golongan 4. Nah, ini PNS golongan 4. Ini tadi PNS golongan 3 itu 5%. Nah, ini dasarnya kenapa ada potongan sampai 5% atau 15% untuk golongan 4. Nah, ini ada di pasal 4 ayat yang kedua. Sedangkan kita lihat lagi dari Peraturan Presiden atau Perpres Republik Indonesia nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Tadi ada yang 5%, kemudian ada yang 15% plus 1% untuk BPJS. Nah, ini yang tadi saya bilang, untuk pembayaran BPJS itu dipotong lagi untuk pembayaran BPJS sebesar 1%. Ini aturannya dari yang ini tadi. Nih ya, Perpres nomor 75 tahun 2019. Pasalnya pasal 30. Pasal 30 ya. Iuran bagi peserta PPU ya, yang terdiri atas pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, prajurit, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan pekerja atau pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ya. Teman-teman buka saja tadi Perpres nomor 75 ya, pasal 4 ayat 2 huruf H, yaitu sebesar 5% ya dari gaji atau upah per bulan pekerja penerima upah nih ya. PPU itu pekerja penerima upah ya. Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini yang dibayar dengan ketentuan sebagai berikut nih ya. 5% itu dibebankan, 4%-nya dibayar oleh pemberi kerja ya. Dalam hal ini pemerintah ya. 1%-nya itu dibayar oleh peserta. Makanya tadi ada 5%, 15% plus 1% untuk BPJS. Nah, ini dia peraturannya. Nah, coba kita lihat apa namanya perhitungannya. Perhitungannya dari potongan 5% plus potongan 15%. Misalkan Bapak Ibu golongan 3 ya, PNS golongan 3 ya, bekerja sudah 10 tahun untuk golongan yang A ya, golongan A di sini gaji 3.012.000 ya. Saya ambil yang misalkan bekerja 10 tahun 3.012.000. Sedangkan yang golongan 4 ya, golongan 4 untuk yang A, golongan 4A, teman-teman misalkan ada yang sudah bekerja 10 tahun dengan gaji 3.554.900 nih. Saya ambil misalkan ini dan ini ya. Ini dari aturan gaji atau daftar gaji pokok PNS di golongan 3 dan golongan 4 ya. Dengan gaji yang saya ambil sebagai sampel 3.012.000 dengan 3.554.900 ya. Nah, ini adalah hitungannya. Tadi golongan 4 dan golongan 3. Golongan 4 ini setelah dihitung golongan 4 itu dengan gaji pokoknya 3.554.900. Nah, karena ini TPG yang mungkin gaji pokok dibayarnya per 3 bulan ya, maka ini dikali 3 bulan maka akan mendapat 10 juta, 10.664.700 ini ya. 3.554.900 dikali 3 maka hasilnya 10.664.700. Nah,
dipotong pajak 15%, maka hasilnya ini 1 juta, 1 juta ya, 1.599.705. Maka terlihat belum lagi dipotong 1% sama BPJS. Nah, sedangkan yang golongan 3 ya, tadi gaji pokoknya 3.012.000 dikali 3 ya. Dikali 3 bulan, maka akan dapat 9 juta 36.000. Dipotongnya 5%, maka akan mendapat nih angka 451.800 nih. Ini yang mungkin teman-teman kira cukup besar ya, belum lagi ditambah potongan 1% oleh BPJS. Maka demikianlah hitungannya. Jadi ketika ada teman-teman yang nanya kok bisa gede seperti itu, nah, inilah aturan dari pemerintahnya. Oke, demikian paparan dari saya atau penjelasan dari saya, semoga ini bisa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.